guys. Apa kabar? Baik sih. Kenapa sih? Hah? Enggak, bukan kamu. Ya kan aku maksudnya mendoakan kalau semua netizen ini baik, sehat, gitu loh maksudnya. Oh amin, sebagian dari doa juga gitu ya. Benar. Ini tuh hari Minggu ya guys, jadi hari yang sebenarnya kepengennya sih udah dari kemarin kita bikin vlog gitu, cuman karena Aziznya sibuk, jadinya hari ini pagi belum mandi. Kenapa ya alasan gue aja yang sibuk? Loh saya, kadang-kadang itu kalau yang bermasalah itu lakinya, itu tuh dimaklumin gitu. Oh gitu ya. Oh. Iyain aja. Jadi aku ngomong apa kamu iyain, itulah namanya kekompakan gitu loh. Oh. Walaupun kayaknya merugikan kamu, enggak, padahal nggak ngerugiin kamu loh sayang. Iya kan? Jadi langsung ya. Bete, nggak terlalu. Gerah panas. Oh, hati, kan asik saya. Ya dimaklumi. Sekarang itu kita tuh akan ngevlog karena kan udah lama banget kita nggak ngevlog yang, maksudnya kalau reaction masih sering, tapi kalau untuk kita punya konten sendiri tuh udah agak lama gitu karena bingung ya kalau nggak konten sendiri, karena kan biasanya kita berduanya satu pulau kalau konten sendiri, kalau beda pulaunya agak susah. Iya, agak-agak kurang bisa sih by Zoom mulu gitu, tapi kreativitasnya terbatas. Bener. Suka macem-macem, nah ini tuh terbatas. Ya udah, kalau gitu sekarang itu kita mau cerita sih sebenarnya gitu tentang flashback sampai akhirnya kita ada sesuatu hal yang bikin kita happy dan makin semangat. Apa itu sayang? Jadi nge-vlog ngeselin. Jadi gini kita flashback dulu. Oke, kita akan flashback sebelum akhirnya kita dapat itu. Tunjukin sayang. Oh, udah ditunjukin. Oh jangan ya? Jangan. Ya dulu. Jelas. Jadi kita tuh flashback bahwa kita membuat channel account ini tuh di bulan Maret tahun lalu ya. Maret ya? Mei apa Maret sih? Mei ya? Kayaknya Mei. Mei tanggal 22. Iya Mei. Enggak Mei dong. Sebentar ya. Yang kayak gini aja kita nggak kompak, sayang, gimana dalam kehidupan rumah tangga? Kompak kan apa nggak, ini ingatan sayang. Kamu tahu kita berdua ini udah sama-sama udah agak lumayan ya berumur. Oh iya benar Mei. Bilangin nggak percaya loh kamu tuh, kan ingatanku lebih bagus daripada ingatanmu. Mau ingetin duit saya, ingat kamu belum itu. Ya jadi itu Mei. Kita pertama kali, sebenarnya pertama kali itu tercetus gara-gara Lola Chandra di jam 1 pagi tiba-tiba menginfokan, sayang, kita bikin YouTube. Siapa sih adiknya teman gue itu sayang yang dia punya channel rumah? Aduh saya lupa ya pokoknya. Gara-gara itu. Channel rumah lah, bedah kamar lah, apalah gitu. Kok seru bedah plastik lah. Ini kok seru banget. Terus anak gini tuh masih muda, bis itu tuh masih semangatnya. Udah gitu dia dapat duit dari YouTube gitu. Terus kita jadi gini, walaupun ini agak telat banget ya. Cuman at least masih punya kepengenan gitu kan. Tapi karena gini kan, waktu itu kita sedang dalam kondisi baru pandemi, jadi kita tidak melakukan sesuatu, nggak ada pekerjaan dan nothing to do gitu. Jadi akhirnya kita terbesitlah niat untuk membuat YouTube gara-gara si adik temanmu itu. Ya benar.
Jadi memang untuk kita akhirnya bikin itu tuh sebenarnya niatnya dari zaman dulu nggak sih sayang? Cuman kayak nggak ada waktu, kayak nggak mau gitu, kayak apa gitu. Cuman memang buat saya sih memang agak heran ya, karena kita ini kan besar di dunia media. Jadi seperti kayak bangsa syuting, bikin video, itu tuh sebenarnya hal yang daily basis yang harus kita lakukan. Kan dan kita dulu tuh sebelum siaran harus bikin kayak di IG story cerita bahwa ini hari ini siaran ngapain aja kayak gitu atau misalnya jadi aturannya akan secara gampang seharusnya kita membuat TikTok misalnya akan secara gampang pada waktu zaman dulu itu membuat YouTube, tapi ya kita nggak lakuin itu karena hari-hari udah begitu, masa begitu lagi di YouTube kayak udah lelah gitu. Ya, jadi kita sudah sibuk sama kerjaan yang sama, tapi kita tidak melakukan hal yang sebenarnya buat kita sendiri, tapi kan untuk perusahaan, untuk klien. Nah, jadi memang karena mungkin pekerjaan kita tuh hari-hari ya udah kayak begini ya, maksudnya yang nge-vlog, terus yang ngomong di depan kamera. Itu tuh untuk misalnya untuk radio, untuk pekerjaan di luar radio biasanya juga ada gitu kan. Ya udah cuman itu aja, sekedar bikin VT dan sebagainya tapi untuk yang kayak gini-gini nih kayak gimana formulanya, harus ngapain, konsisten apa enggak, yang perlu kan komitmen sebenarnya. Iya benar. Gitu. Itu yang agak susah kita pada waktu itu. Karena kita ketakutan akan komitmen. Benar, Aziz kan pekerjaannya ini kan apa namanya? Event. Jadi event itu waktunya yang nggak tentu gitu. Sementara saya pekerjaannya udah ada 2. Jadi saya waktu di Bali tuh kerja di hotel sama kerja sebagai penyiar radio. Gila lagi jamnya. Benar. Itu hotel dari pagi kamu kerja sampai malam gitu. Terus gimana caranya gitu? Sementara kalau weekdays akunya sibuk pontang-panting, weekend aku tidur, dia kerja gitu. Nah, waktu pandemi inilah sama-sama nggak kerja. Kok nganggur ngengeng gitu kan? Ngapain gitu? Gitu. Waktu saya sudah jauh, pekerjaan masih sama sebenarnya, load pekerjaannya masih sama, cuman itu udah nggak yang sepadat sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau di hotel itu ditarget untuk berapa tamu gitu ya per bulannya, ini udah gak ada target ya, gimana Bu, udah sama-sama lockdown apa segala macam, udah kayak gimana sih gitu, kayak gak ada kerjaan. Paling yang kerjaan biasa-biasa buat saya sih itu cuman siaran doang. Jadi akhirnya YouTube ini menjadi pilihan option yang yang membuat harapan baru gitu. Benar, membuat kita semangat lagi. Kayaknya ini kita bisa nih gitu, membuat sesuatu di tengah pandemi seperti ini. Gitu. Betul. Akhirnya bikinlah vlog kita yang pertama itu yang mereview film kalau nggak salah ya. Iya. Film yang lagi kamu tonton gitu ya? Film yang aku lagi tonton. Dengan apa namanya, dengan ruangan ber-AC dan kita berkeringat parah. tapi ketika kita launching itu teman-teman ininya positif ya, maksudnya benar, tanggapannya positif, ada yang bilang kita lucu. Ya gitulah, maksudnya syukurnya positif gitu, tidak ada yang mencaci maki, mencela, bahkan menghina Dina itu nggak ada. Dan kita punya pikiran banyak banget loh, itu tuh kita pikirin, kita tuh kayaknya kita tuh pemikir berat gitu, aduh nanti gimana ya, malu nggak ya, aduh ini gimana ya gitu. Karena makanya gini, agak susah buat kita kadang-kadang mungkin gini ya, kenapa sih kok nggak bikin dari dulu aja gitu, kenapa sih nggak bikin yang ini tuh kita ya udah sih dari dulu kita coba gitu, karena kita terbiasa di dunia media yang memang banyak boundariesnya. Boundaries dalam artiannya boundaries yang in a good way ya. In a good way itu artinya bahwa kita nggak boleh ngomong sembarangan, kita nggak boleh kayak memperlakukan orang tuh kayak nggak baik di depan kamera, padahal itu bercandaan banget gitu. Bercandaan aja kita pikirin gitu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus keluar dari mulut kita. Jadi jangan sampai, karena kita tuh terbiasa, siaran jangan kata-kata ini ya, nanti karena ditegur. Kita kan di media, dulu di media, jadi maksudnya
banyak batasan-batasan yang sudah kita tahu dan kita jadi takut untuk melakukan keceplosan. Iya, itu sih sebenarnya. Makanya kita waktu pas pertama kali bikin YouTube tuh kayak pemikiran orang bagaimana tuh kita pikirin banget, jadi overthinking gitu. Jadinya gara-gara itu juga jadi agak jalannya agak lambat. Ya benar karena kita selalu ini tuh memikirkan esensi gitu loh dalam keterbatasan. Kita tuh terbatas karena kan kita tuh nggak punya kamera yang bagaimana gitu loh. Ya kita pakai kameranya Aziz biasanya untuk foto, karena Aziz ini juga biasanya kan dia juga fotografer ya gitu. Jadi kita pakai kamera itu, kamera yang lainnya adalah pakai kamera handphone biasa. Dan itu sih menyenangkan ya, sampai akhirnya kita keringetan banget itu padahal di ruangan AC karena syuting pertama. Karena nervous apa karena memang bingung nyocokin itu gitu ya. Campur aduk sih waktu itu ya. Aku duduk sebelah sini aja biar aku tidur, apalah banyak. Itu exciting gitu loh, maksudnya kan kita baru pertama kali memulai sesuatu yang baru yang kita nggak tahu nanti itu gimana gitu. Benar. Oh, deg-degannya parah. Waktu mau apa sayang? Mau upload ya? Bismillah ya. Akhirnya dari situ mulailah kita muncul lagi. Kemudian mulai mereaction dari pasangan tercinta. Benar. Tapi sebelumnya kita ingin dulu lagunya Atta dulu. Iya, awalnya lagunya Atta dulu yang baru keluar itu yang pas pandemi kan, lagu buat ini. Awal kita banyak banget followersnya itu tuh dari dari waktu kita selesai nge-reaction Atta, gila animonya. Kita beneran sebanyak itu ya, kita nggak segila itu. Jadi kita terima kasih buat Mama Ahad. Ya, terima kasih banyak. Apapun lah ya. Itu tuh membantu kita. Betul. Terus kita juga sempat sih nge-reaction kayak, tapi lagu ya, bukan daily vlog ya. Kalau daily vlog kita hanya reactionnya Atta Aurel. Kalau lagu kita pernah beberapa artis dalam dan luar negeri sih kita pernah reaction kalau hanya menyanyi. Tapi kalau daily vlog itu kenapa daily vlog ya, munculnya pertama kali triggernya adalah waktu kita reaction Atta. Terus kemudian banyak yang bilang kenapa nggak yang daily vlog juga gitu. Bukan sih, nggak ada yang bilang, adanya satu yang bilang. Terus gue kepikiran gini, kenapa kita nggak daily vlog juga kita reaction, kita coba reaction. Jadi kita tuh pertama kali reaction Atta Aurel itu pas mereka juga lagi pas itu udah pacaran atau belum ya? Oh udah pacaran sih. Sudah, tapi baru deket. Jadi kita udah mulai reaction yang daily vlognya khusus untuk Atta Aurel. Jadi dari Mei sampai sekarang itu emang dramanya naik turun ya. Maksudnya ada yang dikala kita yang rajin banget, ada yang kayak bolas banget itu ada. Ada di momen yang kita ngumpulin konten karena kamu harus ke Jakarta. Ada. Dan itu ada satu pun yang kamu keluarin lagi ya sayangnya, kesel. Ada loh yang keluar. Yang reaction kan keluar semua. Reaction keluar semua, tapi kita tuh sebenarnya banyak banget games dikeluarin sama Aziz, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa yang dikeluarin itu, padahal kita tuh stock shot video itu sebelum saya pergi ke Jakarta itu banyak banget. Cuman mungkin gini ya, kendalanya itu misalnya kita mau keluarin gitu, tapi ada salah satu teman kita yang udah ada gitu, maksudnya udah meninggal. Iya. Jadi itu yang bikin kita jadinya, aduh, kalau dikeluarin ada rasa gimana gitu. Jadi kalau kita lagi syuting, ada perempuannya, namanya Intan. Kalau netizen ingat, nah itu teman kita yang udah nggak ada itu. Betul. Di beberapa games dia selalu ada. Di semua kita ada ya? Di semua games kita ada ya? Di semuanya games kita ada. Nah itu tuh kayak kita tuh mau nampilin itu kok kayak agak sedih gitu ya. Ya mungkin nanti deh, mungkin nanti kalau yang udah pas bisa apa gitu ya. Maksudnya yang perasaan udah enak gitu tuh mungkin kita bisa dikeluarin. Kalau sekarang nih kayaknya kok
mengingat pun itu tuh kayak sedih banget gitu. Ya. Jadi memang kita tuh banyak banget deh ceritanya. Dan maksudnya kemana-mana kan sama dia gitu kan, karena temen kita banget gitu, sahabat kita. Dan dia yang selalu maksudnya ketika terus semangat, Mbak kapan bikin itu? Iya, maksudnya dia yang selalu semangat kalau aku kan manggilnya Miss Intan ya. Miss Intan, kita mau bikin games nih buat di YouTube, mau nggak? Ayo mau, kapan? Gitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi tuh kayak momen-momen yang gitu, yang aduh sayang nih dia udah nggak ada, apalah segala macam ya. Tapi dia udah nggak sakit lagi sekarang ya. Nah itulah banyak hal di dalam pembuatan YouTube kita yang sudah hampir setahun. Jadi bulan depan tuh udah setahun. Dan kita tuh juga deg-degannya adalah gini, ini gimana ya cara monetize? Nah, jadi kita momen-momen yang juga bikin kita stres. Ketika kita akan monetize di awal, yang pertama. Itu pagi-pagi kan sayang ya? Itu sama kan ya? Kayak kita kerjain jam 1, jam 2 gitu nggak sih? Enggak, waktu itu dari maghrib sampai malam. Iya, sampai mau sahur kan? Iya, pokoknya sampai malam. Akhirnya kita ngurusin monetize itu. Bingung. Iya. Jadi kan itu kan, jadi gini. Jadi pembentukan YouTube ini dibuat itu juga pas banget momennya sama momen puasa tahun lalu. Terus itu setiap buka puasa kita itu berdua itu gini, ini kamu ngelihat di handphone kamu, aku ngelihat di handphone aku. Jadi gimana cara monetize di handphone dia sama monetize di handphone aku tuh kita cari info gimana nih caranya. Jadi diem-dieman sekamar tapi diem-dieman sibuk. Oh gini sayang, caranya gini, buka dulu ininya, ini itu ono ini gitu kan. Ribet. Ya, karena tidak semudah itu guys. Tidak semudah yang kalian bayangkan untuk monetize biar kita bisa mendapatkan iklan. Itu kan syaratnya adalah 4.000 jam tayang sama apa sayang? 1.000 followers. 1.000 subscriber ya? Iya, 1.000 subscriber. Nah, 1.000 subscriber itu tuh kan gini ya, 4.000 jam tayang ini gimana caranya? Sampai kita tuh pusing. Duh gila ini kalau 4.000 sih kayaknya baru ya ampun, kapan ya gitu. Iya, kapan ya 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Kita tuh sempat kalkulasi, iya nggak sih ya? Kalau aja dalam satu video itu sekian menit terus ditonton sekian itu tuh cuma berapa dapat kayak gitu. Sampai kita tuh bayangin, wah ini sih 4 tahun lagi nih kayaknya 3 tahun lagi gitu. Wah ini sih kayaknya salam deh kita jangan berlebihan gitu. Terus sampai akhirnya itu tercapai dalam sebulan ya? Sebulan ya? Sebulan. Nah akhirnya secara kayak Bandung Bondowoso itu tuh kita kebut. Jadi kita punya vlog tuh banyak banget. Vlog kosan lah, vlog itu film lah, vlog masak lah, vlog buka puasa lah, macam-macam. Terus gongnya adalah ya itu tadi vlognya yang kita reaction lagunya Atta gitu. Nah itu tuh gampang tuh, tiba-tiba boom aja gitu ya kan? Fiber boom terus tiba-tiba udah berasa aja udah 4.000 jam tayang sebulan. Akhirnya kita mengajukan monetisasi. Kita ikutin aturan-aturannya di situ kan ada tuh, tinggal klik aja udah. Klik pilih gitu. Tapi kalau gue juga gak lupa sih itu monetisasinya gimana. Terus udah gitu dalam berapa hari ya sayang? 3 apa? Nggak nyampe ding. Enggak dong. Pagi kita. Oh iya dapat email kan? Iya pagi kita mengajukan. Malamnya kita dapat email. Ya Allah senengnya sampai yang gak karuan. Ya Tuhan, akhirnya sudah ada iklan. Happy banget. Nah, problemnya di sini nih. Setelah mendapatkan itu semua, guys, ternyata itu tidak secantik itu hidupmu. Iya. Ketika kita sudah melewati langkah pertama, langkah kedua ini lebih jauh lagi susahnya. Jadi tuh langkah kedua itu kan kita harus menunggu Google AdSense ini nyampe ke rumah
alamat kirim alamat terima kita untuk pinnya kita masukin, ya dong. Betul. Nah itu tuh sempat membuat gue hopeless. Jadi kayak gini. Waktu berangkat ke Jakarta, kita tuh kan saling sedih ya. Maksudnya kita nih lagi bangun channel, dan aku tuh lagi rajin-rajinnya. Aziz itu lagi rajin-rajinnya. Lagi euforia banget ya kan sih sayang? Lagi euforia banget. Kita bisa tuh dalam 1 hari 3 konten ya nggak sih sayang? Bisa. Syuting 3 konten. 3 konten, 4 reaction, gila. 5 gitu. 5 dulu pernah 5 reaction, anjrit itu tuh bener-bener kita tuh euforia parah. Terus akhirnya saya dapat kabar kalau saya mesti pindah nih gitu. Saya ada penawaran, ada pindah. Nah itu sedih sih. Terus ini gimana nih pas YouTube lagi bagus-bagusnya, pas lagi seneng-senengnya. Terus Aziz itu menyemangati dengan nggak apa-apa sayang, kan ini juga kan belum dikirim sambil kamu menunggu kita punya Google AdSense kita nyampe gitu. Siapa tahu nanti punya kesempatan lagi ada pekerjaan di Bali dan balik lagi ke Bali. Terus udah gitu, oh ya udah deh gitu. Tapi itu sampai saya di Jakarta 10 bulan. Dan beneran, nah setelah kita menunggu surat itu, kita tuh ada di titik yang gini. Apalagi saya di mana, Aziz di mana? Titik jenuh, ya nggak sih? Jenuh karena kita harus menunggu. Kan beberapa kali bolak-balik ke kantor pos, dilempar sana, dilempar sini, gitu. Akhirnya ini bener nggak sih? Masa nggak sampai ya? Mungkin keselip atau gimana ya gitu? Apa alamatnya nggak jelas? Masa sih gitu? Kayaknya udah selalu sampai. Bahkan Gojek online aja sampai ke sini. Masa kartu pos nggak nyampe ke sini gitu? Karena kita sempet tuh nonton, oh sayang kayaknya ada di orang yang kayak kita gitu, yang nggak nyampe Google AdSense-nya, itu hanya karena memang nyelip di kantor pos, makanya Aziz nyamperin ke kantor pos gitu loh, nyamper ke kantor pos, oh ini harus kantor pos pusat bilang, oh ini adalah kantor pos yang daerah dekat rumah, macem. Abis itu saya sampai sempat telepon juga dari Jakarta, telepon kantor pos, dia bilang, sayang aku udah telepon kantor pos, kamu disuruh begini, itu juga nggak ada hasil gitu. Jadi kayaknya semua sudah kita lakukan dan kita nggak ada hasil. Sampai pada suatu saat kita gini, ya udahlah sayang kita kerjain aja yang kita pengen kerjain, maksudnya kita nggak usah mikirin AdSense lah, apalah gitu. Jadi kembali lagi ke harfiah bahwa pembentukan channel ini tuh berdasarkan passion gitu. Ya. Karena kita ingin mengerjakan ini gitu aja. Iya, ingin mengerjakan ini. Pada waktu itu kan gitu ya. Awalnya kita tuh punya passion untuk tampil gitu, banci tampil. Terus kepengen kalau misalnya dapat AdSense, maksudnya udah dapat duit dari situ tuh kayak bonus gitu. Kalau enggak ya udahlah. Sampai ada di titik itu. Dan jadi malas akhirnya, jadi kayak nggak, komitmen ada tapi nggak konsisten, ya nggak sih sayang? Benar. Karena ya gitu, kayak ya udah ini kan dikerjakan secara sukarela gitu, harusnya sih tidak mengikat gitu sih, kita berpikir gitu. Dan ada di momen akhirnya kita harus mengulang monetisasi. Oh iya, kita ngulang dong monetisasi. Itu makin bikin drop. Itu drop banget, dan saya nggak mau ngerjain. Saya pusing. Iya. Gue bilang sayang, kamu aja ngerjain, aku mah aku nggak tahu gitu, nggak tahu gimana caranya gitu. Awal monetisasi yang pertama kita ngerjainnya berdua, berdua di kasur, terus yang bener-bener serius. Kerjain terus terserah deh. Maksudnya gini, aku kalau saya ikutan kerjain gitu, netizen kayak saya tuh punya pengharapan yang besar untuk itu gitu loh. Jadi saya udah saja. Biarpun kalau ini tidak terjadi ya sudahlah, apa passion berarti. Ya. Dan akhirnya ya udah, maksudnya ya udahlah. Setelah itu apa sayang itu berapa minggu? Apanya? Sampai akhirnya dari kamu kerjain monetisasi. Nah itu akhirnya aku ganti alamat, aku kirim ulang gitu. Aku minta. Itu berapa minggu lalu? Nggak ada sebulan sih, 3 minggu lalu apa 4 minggu lalu, sebulan lah. Nggak nyampe sebulan. Ya sekitar itulah 3-4 minggu.
aku kasih alamat baru, aku ganti alamatnya yang benar-benar jelas, biar jatuhnya di rumah keluargaku. Jadi di situ ada orang gitu, setiap hari ada orang gitu. Jadi kalau ada pos yang datang itu akan gampang gitu, nggak dibawa balik gitu kan. Biasanya kan gitu, nggak ada orang dibawa balik. Ya udah habis itu pasrah. Setelah itu pasrah dan kita tuh nggak ngebahas loh, kayak ngebahas cuma sekali ya kayak gini, sayang kayaknya ada harapan nggak sih sayang gitu, udahlah nggak usah dipikirin gitu, ya udah nggak dipikirin deh sampai ceritain dong sayang. Akhirnya pada tanggal hari apa kemarin tuh ya? Hari Rabu kakak ipar saya tuh tanggal berapa ya? Coba lihat di handphone. Rabu tanggal 7. Nah, Rabu tanggal 7 itu kakak ipar saya tuh WhatsApp, Jis ada kiriman, di capturein. Nah kalau buka WhatsApp kan masih buram kan, capturannya buram kan. Apa sih? Emang aku ngirimin apa ya? Aku beli apa ya? Aku download tuh foto, street, string. Guys, bikin shock pagi-pagi. Alhasil ini dia yang datang guys. Alamatnya tutup. Nah ini yang bikin kita akhirnya semangat lagi gitu. Iya kan? Nah jadi kita tuh nunggunya berarti ini setahun gitu, beneran setahun. Bener setahun. Setahun kurang sebulan, astaga. 11 bulan kita tunggu dari sampai akhirnya Google AdSense nyampe. Terus di situ dia juga minta maaf atas keterlambatan itu diakibatkan karena pandemi. Iya. Jadi mungkin pandemi itu kayak nggak ada orang kirim pos gitu, mungkin jadi terlambat atau gimana, saya nggak ngerti deh. Iya karena ini dari Malaysia. Ini dari Malaysia, Pos Malaysia International Hub. Itu. Akhirnya jadi jauh lebih agak terstruktur, ya. Jadi pokoknya sih kita di sini menyampaikan happy banget karena kita sudah punya surat cinta ini gitu kan, Google AdSense. Thank you buat yang sudah subscribe, thank you buat yang sudah nonton channel kita, thank you yang selalu DM atau message lewat apapun itu untuk support ya. Kak, ayo dong kapan nih video yang baru, reaction Ina itu ada banyak lah maksudnya. Saya thanks aja ke hal-hal yang sudah membahagiakan ini. Jadi netizen itu buat kita juga punya pengaruh dan dampak yang luar biasa. Benar. Ya kan? Iya. Punya andil yang cukup besar dalam pergerakan movement YouTube kita itu, mereka ini luar biasa gitu. Jadi maksudnya baca DM gitu. Tuh sayang kita udah di DM, udah banyak banget. Aku nanti nggak mau jawab. Tunggu ya secepatnya, sabar ya gitu-gitu. Pula aku nggak mau, ayo bikin gitu. Jadi sangat juga gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Ya doakanlah mulai dari saat ini kita akan lebih terstruktur gitu, artinya jauh lebih konsisten. Kalau komitmen udah nggak usah ditanya karena kita pasti komitmen. Cuma ya waktu aja sih sebenarnya, kita tuh agak susah di waktu aja sebenarnya. Iya, kalau masalah komitmen jangan khawatir, kita nggak akan pernah menelantarkan apapun itu ya. Jadi kalau udah kita buat kita nggak akan terlantarin. Ya kayak misalnya YouTube kita nggak akan terlantarin. Kalau misalnya Aziz punya binatang peliharaan nggak mungkin ditelantarin. Jadi kita tuh orang yang cukup komitmen untuk sesuatu hal. Jadi banyak hal tuh pasti kalau kita sudah komitmen artinya kita komitmen gitu. Cuman konsistennya yang kurang kurang dijaga. Itu berbeda soalnya komitmen sama konsisten ya. Iya, kalau konsisten itu kayak melibatkan banyak hal gitu loh. Mood. Iya. Badan itu capek. Terutama waktu sih. Iya. Waktu. Terus udah gitu, ini tuh sebuah pengharapan baru sih untuk kita supaya kita bisa berkarya lebih baik lagi. Dan untuk YouTuber pemula,
kalau ada yang terjadi seperti kita itu udah pernah monetize terus tidak terkirim Google AdSense-nya, nggak usah panik, jangan menyerah, tinggal dikirim lagi, tinggal diperbaiki lagi gitu mungkin atau ganti alamat dan sebagainya, pasti akan terkirim gitu. Dan untuk YouTuber pemula sih buat saya yang penting itu dulu komitmen aja dulu gitu. Nanti setelah komitmen, jatuh cinta, suka, nah mudah-mudahan sih jadi konsisten yang bagus gitu. Iya, betul. Jadi begitulah vlog ini dibuat untuk memberikan semangat juga kepada teman-teman yang barusan meng-create channelnya, bahwa jangan menyerah, jangan putus harapan, kalau konsisten mudah-mudahan sih bisa gitu. Jadi channel yang bagus gitu ya. Jadi semangat. Jadi karya itu juga tidak ada boundaries, artinya dimanapun kalian berada, kalian bisa mengerjakan apapun itu seperti kita yang tadinya bareng terus udah gitu pisahkan gadget atau apa sih yang apapun yang di sekitar kita untuk kita jauh lebih maju gitu. Manfaatkan itu ya. Oke, kalau gitu terima kasih netizen. Kita akan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya ya. Ya, dengan semangat baru. Oke? Oh iya, dengan semangat baru pastinya. Ya sudah, kalau gitu Lola Chandra pamit. Aziz Supraetno juga pamit. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terus juga di follow Instagramnya kita berdua, Lola Chandra, Aziz Supraetno. Terus ada juga TikTok kita, Lola Aziz Official. Ada juga TikToknya Lola Chandra dan TikToknya Aziz Supraetno. Oke, guys, thank you. Gelibing terus loh Mas ya. Ya udah, oke, kalau gitu kita ketemu lagi di next selanjutnya lagi di vlog selanjutnya.